Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mendukung channel dan menonton video kali ini. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita berada di lahan budidaya tanaman cabai yang dimana ini kita dari tahap uji coba ya siramos untuk di lahan di tempat kita ya kan kawan. Itu untuk tanaman cabenya memang ini saya pantau salah satu permasalahannya adalah tanaman ini kalau tumbuh di tempat kami bisa tumbuh, akan tapi yang jadi permasalahan tanaman ini mudah sekali terserang namanya penyakit, dan saya rasa tidak kuat ya, karena di tempat kami kawan-kawan bisa lihat di bagian sini. Nah ini kawan-kawan bisa lihat untuk tanaman yang bagian sebelah sini itu kondisinya mudah terserang penyakit kuning, dan ini ya wajar lah ya, untuk tanaman cabai itu memang sulit ya kalau sudah terkena penyakit kuning. Tapi dari sekian banyak ini ya kan kawan, dari budidaya ini memang banyak sekali yang terserang penyakit kuning. Dan yang menjadi permasalahan lagi itu ini kan kawan ya, saya rasa buahnya, untuk bunganya itu mudah rontok. Mungkin bisa banyak faktor ya kan kawan, mungkin dari pembukanya atau bagaimana ya, masih kita perdalam, atau tanahnya ya, ataupun teknik budidayanya yang kurang tepat, yang dimana ini ya menjadikan untuk buah dari tanaman cabai siramos ini yang saya budidayakan di tempat kami ini ternyata kurang bagus ya. Tapi masih kita pantau perkembangan berikutnya bagaimana, apakah mungkin awalnya kayak gitu atau bagaimana ya, kami belum melihat secara jelas semacam itu. Yang jelas kita selalu memantau untuk tanaman cabai ini kan kawan. Kalau bagus akan kita lanjutkan untuk budidaya yang lebih besar, tapi dalam waktu saat ini kita masih mencobanya, dan apakah pasar mau menerimanya atau tidak ya masih kita uji cobakan di sini kan kawan. Nah, ngomongin mengenai hasil tentang buah tanaman cabai itu sebenarnya dalam proses budidaya cabai ada kendala tersendiri ya kan kawan. Kendala tersendiri khususnya pada buah cabai yang seringkali menjadikan penurunan harga dari buah cabai itu, dan secara kualitas langsung turun secara drastis. Permasalahannya yaitu adanya penyakit berupa antraknos pada tanaman cabai. Nah, biasanya orang-orang di sekitar sini menyebut penyakitnya itu adalah penyakit patek ya kan kawan. Nah, penyakit tersebut itu sebenarnya disebabkan oleh jamur ya kan kawan. Jamur Coleotrichum sp, yang dimana itu bisa menyerang di semua bagian dari tanaman cabai, entah bisa di daun ataupun di buah maupun di batang. Tapi kebanyakan untuk titik serangannya itu yang paling fatal adalah di buah kan kawan, karena yaitu buah tersebut akan mengalami penurunan kualitas, dan yang dampaknya paling besar adalah buah tersebut harganya nanti akan turun secara drastis. Ibarat harga per kilonya 70.000 kalau dengan kualitas bagus, akan tetapi nanti akan mengalami penurunan hingga harga 10.000 per kilo, karena buah tersebut terserang jamur antraknos tadi. Nah, semacam itu pun masih ada harganya, tapi dari segi apa ya kan segi budidaya ya petani sudah rugi kan kawan kalau per kilonya 10.000, karena dari biaya perawatan, belum tenaga, belum lagi nanti biaya panen dan sebagainya ya kan kawan.
Nah, itu masih rugi. Nah, oleh sebab itu kita perlu memahami ya bahasanya tanaman cabai ini ada salah satu penyakit yaitu antraknos atau biasa disebut dengan batek. Nah, itu adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur. Jadi jamur itu sendiri juga makhluk hidup, mereka tumbuh dan berkembang. Jadinya kawan-kawan perlu pengendalian secara rutin ya agar tanaman yang kita budidayakan ya bisa terkontrol kan kawan, biar penyebaran jamur tersebut tidak menyebar ya melakukannya dengan cara pengendalian secara rutin pada tanaman-tanaman yang dibudidayakan ya untuk menghindari jamur antraknos tadi. Nah, lalu ciri-ciri gejalanya itu biasanya warna dari buahnya itu terdapat bercak berbentuk bulat berwarna coklat kehitaman kawan-kawan. Kalau biasanya itu serangan lalat buah itu coklat karena busuk ya dimakan oleh larva lalatnya. Nah, itu kalau jamur ini itu biasanya bercak kawan-kawan, coklat bercak, dan itu lama kelamaan mengering dan mengakibatkan keriput kawan-kawan pada buah cabenya semacam itu. Lalu lama kelamaan biasanya buah tersebut akan rontok kawan-kawan ya, rontok berjatuhan, dan itu bisa menyebar ya jika si buah cabai tersebut dibiarkan begitu saja ya, karena itu kan makhluk hidup, kembali lagi makhluk hidup, itu jamur, dan itu penyebarannya biasa melalui beberapa cara ya, bisa lewat air, udara, ataupun sentuhan dari spora yang mengenai bagian tanaman yang lainnya ya semacam itu. Nah, lalu yang berikutnya kami akan menyampaikan mengenai pengendaliannya kan kawan ya. Pengendaliannya yang saya saranin ini dari beberapa pengalaman dan pembelajaran kami, itu yang pertama adalah gunakan benih yang sehat. Nah, jadi kalau kawan-kawan ingin menanam, nah kawan-kawan gunakan benih yang sehat agar dari awalnya benih ataupun bibit yang sehat itu tidak menyerang ya kan kawan, tidak menyerang ke tanaman-tanaman yang lainnya. Jadi kalau benihnya sehat itu tidak menular lah karena, nah lebih tepatnya kayak gitu, tidak menular ke tanaman-tanaman yang dijadikan bibit maupun tanaman-tanaman cabai yang akan ditanam lah ya. Jadi dari awal itu sudah ditekan ya agar tidak menyebar. Lalu yang kedua yaitu melakukan pergiliran tanam ya atau rotasi tanam. Nah, tujuan dari rotasi tanam itu sendiri yaitu adalah agar biang dari jamur antraknos tadi itu bisa ditekan kan kawan ya, karena kalau media dari pertumbuhan dan perkembangan jamur tersebut tidak ada, kemungkinan jamur tersebut untuk hidup dan berkembang di situ jauh lebih kecil ya kan kawan, semacam itu. Jadi dengan rotasi tanam otomatis kan bergantian kan tanamannya, dan itu tidak memungkinkan sekali untuk si jamur tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan bagus ya kan kawan. Nah, oleh sebab itu lakukan rotasi tanam. Rotasinya dari menanam tanaman yang dipanen daun, lalu dipanen umbi, lalu dipanen buahnya. Begitu pula diputar secara terus-menerus. Rotasinya kurang lebih semacam itu. Lalu yang berikutnya adalah perbaikan drainase. Nah, khususnya drainase tersebut dibuat sebaik mungkin agar tidak menggenang air, karena air sendiri salah satu penyebab kelembapan kan kawan ya. Jadi kondisi lembab itu memungkinkan sekali ya jamur itu bisa tumbuh dengan bagus, karena suhu, cuaca, dan kelembapan itu memang salah satu faktor pendukung
dalam proses pertumbuhan dan perkembangan si jamur tersebut. Begitu pula jarak tanam ya, jarak tanam juga dibuat berlebar, jangan terlalu rapat. Ini saya rasa untuk tanaman kayak gini ya masih terlalu rapat kawan-kawan ya di depan kami ini. Karena dengan jarak tanam yang bagus, yang lebar, sirkulasi udara bagus, otomatis kondisi lahannya itu tidak mengakibatkan kondisi yang memungkinkan jamur tersebut bisa tumbuh dan berkembang secara bagus pula. Semacam itu. Karena ada pergantian udara secara terus-menerus kawan-kawan ya. Beda lagi kalau kondisinya rapat. Nah, kalau kondisi rapat itu dari pengalaman kami, tanaman memang sangat mudah sekali tertular antara satu tanaman dengan tanaman yang lainnya. Lalu yang berikutnya yaitu adalah pilihlah varietas yang tahan ya untuk menghasilkan buah cabai yang berkualitas. Pastinya kawan-kawan juga perlu memilih varietas yang tahan. Ini sangat-sangat saya sarankan karena varietas yang tahan tersebut memang untuk panen cabai yang berkualitas bagus itu jauh lebih banyak dibandingkan varietas yang biasa-biasa saja atau yang tidak tahan. Nah, semacam itu. Lalu untuk mensanitasi jamur antraknus tadi, kan kawan bisa melakukan pencabutan ya bagi tanaman-tanaman yang sudah sangat terserang parah. Dicabut, dihilangkanlah ya biang-biang dari jamur antraknus tersebut dengan cara diambil, dihilangkan, lalu kawan-kawan kumpulkan dan dibakar kawan-kawan. Dengan dibakar otomatis kemungkinan jamur tersebut untuk tumbuh pun jauh lebih kecil ya, karena jamur tersebut dibakar dan mati ya kawan-kawan, semacam itu. Lalu berikutnya kawan-kawan juga bisa menghindarkan sentuhan langsung ya ketika kawan-kawan membudidayakan tanaman itu sebisa mungkin jangan menyentuh bagian yang terkena jamur antraknus, karena kalau kawan-kawan menyentuh lalu kawan-kawan pergunakan untuk menyentuh bagian tanaman yang lainnya yang belum terkena, itu kemungkinan terkena juga bisa, semacam itu. Nah, kalau untuk secara kimiawi ya kawan-kawan bisa menggunakan fungisida, tapi memang itu mengeluarkan biaya dan dampaknya pada lingkungan juga ada lah, dampak terhadap tanaman juga ada kalau tidak tepat cara, tidak tepat dosis, dan tidak tepat tekniknya lah kawan-kawan, semacam itu. Tapi kalau saya saranin juga kalau boleh itu kawan-kawan juga gunakan agen hayati juga berupa trichoderma, yang dimana itu juga bisa membantu ya terutama di area perakaran tanaman ya, itu digunakan trichoderma seringlah kawan lah, semacam itu. Nantinya tujuannya untuk membasmi jamur secara perlahan, karena jamur ini kan biasanya kalau sudah tanaman sudah mati kan jamurnya biasanya ada di tanaman tersebut, baru ditumpuk di tanah kan ya. Itu kan pergunakan trichoderma untuk menyerang lah ya, istilahnya menyerang jamur antraknus ini agar tidak bisa tumbuh secara bagus. Karena nantinya ya awalnya sih dari tanah kayak gini ya, lalu pertumbuhannya dimulai dari rumputan ataupun tumbuhan liar, itu sporanya menyebar ke tanaman kita, baru di tanaman kita tersebut nantinya tumbuh dan berkembang. Kemungkinan dari situ juga ada potensi kayak gitu. Nah, saya saranin kawan-kawan tetap menggunakan agen hayati, salah satunya trichoderma, untuk dipergunakan di lahan kawan-kawan agar tujuannya nanti selama kawan-kawan mengolah lahan, jika ada tumbuhan liar yang terpendam, yang terkena antraknus, itu bisa menjadi perlawanan ya untuk jamur tersebut, untuk agar tidak tumbuh dan berkembang di lahan kawan-kawan ya, terutama pada bagian tanahnya ya yang nanti merambat ke tumbuhan liar, semacam itu.